Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Suatu kali ada seorang sahabat Nabi melaporkan lagi jihad. Hadis Bukhari juga. Lagi jihad nih. Bahwa lagi perang. Ada seseorang yang kalau ngelawan musuh itu semangatnya bukan main. Tapi Nabi mengatakan finnar. Dia masuk neraka. Dia bakal masuk neraka. Itu perang pagi. Sampai siang Nabi dikabarin lagi, wahai Rasulullah, dia banyak melawan orang kafir. Nabi merenung kembali, enggak, dia masuk neraka. Padahal dia jihad, Pak. Dia jihad, ya, enggak ada apa-apanya usaha kita sekarang. Sampai tengah siang, sore udah lewat, dikabarin lagi ke Nabi, wahai Rasulullah, ini orang udah banyak bunuh orang kafir. Apa kata Nabi? Finnar. Masuk neraka, titik udah. Jadi ternyata Nabi diperjalankan sampai ke masa depan dan Nabi dikasih tahu siapa aja umat yang ahli surga, ahli neraka. Jadi Nabi itu udah ngerti, Pak. Ini ahli surga, ahli neraka itu udah ngerti beliau. Karena beliau diberitahu. Bukan beliaunya yang tahu, tapi diberi tahu. Ini perbedaannya. Kalau kita kan nggak dikasih tahu, ya, sok tahu ya. Ya. Lalu pada malam hari, ya, itu biasa udah selesai perang, udah menang Nabi. Yang berdarah-darah, yang luka-luka itu kan pada tepar. Dia juga tepar, nyandar di salah satu batu lah ya. Haus, begitulah ya. Kalau dia nggak bilang sakit. Di saat dia ngomong begitu, dia nggak tahan merasakan sakitnya. Di pinggangnya masih ada pisau kecil, ya. Biasanya kalau pejuang-pejuang dulu itu ada pedang. Pedang itu berat-berat loh, Pak, nggak kayak pedang anak-anak itu. Pedang itu lebih panjang dari ini kalau pedang aslinya itu, ya. Bapak sebagian besar saya lihat umurnya udah nggak cukup kalau berjuang akhir zaman. Udah sekarang Bapak doain kita yang muda-muda aja lah, ya. Itu nanti begitu, Pak. Nanti perangnya perang manual semua. Sekarang kan masih proxy war, ya, masih perang opini, perang lewat itulah ya. Nanti perangnya Amerika sama Rusia aja udah beda perangnya kan. Amerika mau nembakin nuklir, Rusia matiin mesin yang bisa nembakin nuklir. Jadi mereka udah buat begitu. Cina juga sama. Nanti ada saat-saat semuanya nggak bisa bergerak. Kembali lagi kepada perang yang asli. Orang kemudian cari pedang lagi. Pedang tuh gede-gede, panjang-panjang. Ya segini saya lah pedang itu. Dari sini sampai sini. Pedangnya udah nggak dipakai. Di pinggangnya ada pisau, ya, pedang kecil. Nggak tahan, sakit badannya. Dia tahu bagaimana di bagian mana saja titik-titik cepat mati. Jadi dia bisa membunuh orang cepat karena dia menusuknya langsung ke tempat yang berbahaya. Maka banyak orang-orang kafir mati sama dia. Ya jawara lah ya. Orang nembak mana, nyabet mana, dia nusuknya bagian yang tepat. Ya, cukup sekali tusuk kena. Maka dia tahu bagian di sini. Dia ambil pisau, dia katakan saya tidak tahan. Dia tusuk jantungnya. Muncrat darah, dalam hitungan detik mati. Sahabat yang tadi ngelapor, Rasulullah dia pejuang, dia banyak bunuh orang kafir. Bengong, bener juga ya kata Nabi ya. Gak percaya dia apa kata Nabi. Kenapa orang itu seperti itu? Karena kolbunya tidak menyimpan rasa kasih sayang. Di kolbunya ada kebencian. Orang kafir itu bukan untuk dibenci, Pak. Ini beda konsep kita ya. Ada orang Kristen di tetangga kita, emang mau kita benci? Emang dia terlahir, Bapak terlahir sebagai Muslim kehendak Bapak? Emang dia terlahir sebagai Kristen kehendak dia? Kan enggak.
Terus gimana? Kita nggak boleh berbangga dengan Islam keturunan kita. Kita bersyukur. Maka sahabat tuh nggak ada yang belagu satupun. Sahabat tuh kalau ngumpul-ngumpul, apa kata mereka? Wahai sahabat-sahabatku, mari kita bersyukur atas iman yang Allah berikan kepada kita, yang mana iman ini tidak diberikan kepada saudara-saudara kita. Jadi mereka ini orang-orang muhajirin, cuma beda saudara, satunya beriman, satunya tidak. Maka mereka mengatakan, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini Bapak mungkin gak sepakat kali sama saya. Kita gak boleh benci orang kafir, Pak. Gak boleh sama sekali. Apalagi cuma benci beda NU, Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, Sufi. Gak boleh. Terus mereka benci kita, Pak. Ya mereka benci kita, urusan dia. Kita gak boleh membalas kebencian dengan kebencian, keburukan dengan keburukan. Itu makna hadis yang pertama tadi. Ya. Maka kalaupun kita debat dengan mereka, bukan debat kebencian, itu debat keilmuan, gitu yang benar. Oh dia benci sekali sama Ustadz, ya biarin aja dia benci sama saya, benci sama antum semua. Kita obati kebenciannya. Kemarin saya baru nyampe dari Palembang. Palembang ini negeri yang ahlu sunnahnya kuat, tapi kelompok ekstrimnya mulai masuk. Ditanya jawab habis sholat Jumat di Masjid Agung, ada seorang sahabat kita semangat sekali mau giles itu, Pak, kelompok ekstrim ini. Jadi dia mau menghabiskan orang ekstrim dengan ketegasan yang dia punya, kayak Umar lah kira-kira ya. Kita mau apain itu orang, Ustaz? Dia bilang gitu. Kita mau habisin katanya. Dia udah siap tuh, tinggal kita bakar dikit jadi, Pak. Tapi saya bilang tidak, Bang. Selama mereka tidak angkat senjata, nggak main fisik, cuma main verbal, main hujah, kita siapkan hujah terbaik. Bagaimana dengan hujatan mereka? Kita tidak perlu membalasnya dengan hujatan. Bagaimana dengan kekerasan mereka? Kita nggak perlu menjawabnya dengan kekerasan yang sama. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, ya, tidaklah ada kelembutan, ar-rifq, ya, berhadapan dengan al-unuf, kekejaman, kekasaran, melainkan kelembutan itu mengalahkan kekerasan. Bapak nih Islam kita dibentak-bentak orang, ajak ngopi aja, Pak. Dia hujat kita dari pagi sampai sore, habis itu kita kasih makan dia, bengong dia itu, sorenya masuk Islam ntar tuh. Ya, nggak usah dibalas orang begitu. Orang keras kasar sama kita karena dia punya asumsi buruk terhadap kita. Asumsi ini yang harus dibenerin. Ya. Kenapa dia bisa asumsi buruk? Nah, itu masalahnya dalam dirinya. Dia membiarkan noda hitam masuk ke dalam kalbunya. Secara ilmu neurologis, ya, ahli otak. Kita ini kan ada namanya, saya nggak, kalau salah istilah tolong dibenerin oleh ahlinya. Jadi otak kita nih bagian depan itu sama kayak reptil. Reptil kalau ngelihat ada makhluk lain lawan depannya dia gimana? Menghindar nggak? Nolak nggak? Dia bersuuzon, Pak. Waspada kalau bahasa bagusnya. Tapi waspada ini bisa mengarah kepada kebencian. Tapi untungnya otak bagian depan ini, bagian kortek kita ini cuma 10% daripada bagian semuanya. Penjelasan oleh orang-orang ahli hipnosis. Nah, ini kita banyak ngobrol. Saya suka diskusi dengan mereka semua. Dan beberapa sahabat-sahabat saya, mereka suka dengerin kajian hikam kita yang bisa menyempurnakan ilmu hipnosisnya. Apa kata dia? Alam sadar kita itu cuma 10%. Sedangkan yang tidak kita sadari ada 90%. Wah, ini luar biasa ini. Saya tanya, maksud antum apa? Bapak sadar nggak katanya? Jantung berdebar dari tadi, bergetar dari tadi, memompa darah.
Enggak. Itu enggak di dalam kesadaran kita, tapi di bawah kesadaran. Dari tadi Bapak Ibu ini matanya berkedip, nafasnya keluar masuk, sadar nggak? Sadarnya pas saya bilang kan? Sebelum saya bilang nggak sadar kan? Ketika saya berbicara atau ustadz berbicara atau khotib berbicara yang masuk ke dalam hati kita, tiba-tiba kita ngangguk tanpa disadari, benar nggak? Ada rambut di kepala, tumbuh dengan kesadaran kita atau di luar kesadaran? Di bawah kendali kita atau di luar kendali? Kuku, rambut, kulit, semuanya bergerak begitu saja dan bukan kita yang mengaturnya. Inilah yang disebut dengan alam bawah sadar versi kelompok teman-teman hipnosis yang ilmunya dipadukan dengan ilmu-ilmu neurologis ya. Bagaimana dalam agama Islam? Allah mengatakan hatinya manusia di antara jari-jarinya Allah. Tapi ini jangan dibayangkan jari-jari begini ya, ini hanya Allah yang tahu maksudnya jari itu apa. Tapi kalau saya sebut jari, kita taruh barang di jari kita, gampang nggak ngaturnya? Gampang ngaturnya Pak. Maksudnya alam bawah sadar yang ada di kolbu itu bukan kita yang mengendalikannya, tapi Allah yang mengendalikannya. Itu maksudnya ya. Lalu tugas kita apa? Tugas kita tidak membiarkan yang negatif masuk. Hanya itu tugas kita Pak. Kalau ada yang masuk, kita keluarkan kembali. Mengeluarkan kembali namanya taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar itu, kalau bahasa kawan-kawan yang tadi hipnosis disebut forgiveness. Apa arti forgiveness itu? Ya, memaafkan. Memaafkan diri berarti minta maaf kepada yang punya diri. Siapa yang punya diri kita? Allah. Coba lihat Nabi Adam. Masih ingat Nabi Adam ketika turun ke bumi? Nyalahin setan, nyalahin iblis, atau nyalahin siapa? Nyalahin diri sendiri. Nah, ini saya ulang-ulang di mana-mana supaya ilmu iblis terpinggirkan, Pak. Karena ilmu iblis sekarang mulai dipakai oleh ustadz-ustadz. Kalau ada kesalahan dia salahkan orang. Indonesia ini walaupun saya tidak pro amat sama pemerintah, tapi saya mendoakan selalu pemerintah ini. Karena lama-lama kita mikir jangan-jangan negeri ini jelek karena kita nggak pernah mendoakannya. Jangan-jangan Bapak mungkin coblosannya beda sama saya. Tapi yang saya coblos sekarang jadi menteri, Pak. Tapi akhir saya pikir ya Rob, mereka aja biasa, kenapa saya nggak biasa? Apa yang salah di hati? Ternyata hati kita yang susah. Ada di suatu provinsi dulu mau bikin tol, anti demo. Oh ini nanti menghabiskan kita. Ini giliran tolnya jadi mereka yang selfie duluan. Dan lupa dia siapa yang bikin. Emang begitu manusia ya. Jadi ternyata kalau pakai kolbu, kita itu terbebas Pak. Ada jarak antara kita dan politik praktis. Sehingga kebencian politik gak masuk ke kolbu. Bisa gak begitu? Dulu Muhammad Nasir, Muhammad Hatta, Soekarno itu kan mereka orang-orang seperti itu. Di forum debat kayak orang mau bunuh-bunuhan, selesai udah berdekap. Ternyata salaman itu penting. Ada orang udah musuhan puluhan tahun, salaman hilang Pak. Hilang semua kebenciannya. Kita kurang salaman ya. Apalagi selama Covid kan. Ya. Kalau bagi saya salaman itu energi. Kalau bagi Bapak salaman mindahin virus. Itu perbedaan orang beragama pakai batinnya dengan orang yang beragama pakai ro'yunya. Kalau beragama pakai pikiran, kita akan menentangkan antara penemuan-penemuan sekarang dengan agama. Enggak. Alhamdulillah kemarin kita di sana cipika-cipiki salam semua. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ada yang lebih tua dari Bapak. Ya, ada ulama tua di Palembang datang Pak. Gak pernah turun gunung kata orang sana. Tapi alhamdulillah pas kita datang kita disambut oleh beliau. Sejarawan kritis. Mau mendengarkan bocah kayak saya ini. Ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doanya. Jadi saya kalau ketemu orang-orang senior ini,
Saya minta doanya. Bukan malah menceramai, Pak. Kita mau naik, kita minta izin dulu sama mereka ya. Taib. Jadi sunnah yang sekarang sudah mulai mati adalah sunnah ruhani. Sunnah membuang, kalau bahasa kawan kita di luar, energi negatif dari dalam diri. Apa itu? Berprasangka kepada orang, benci kepada orang ya. Nah, dua ini nih, kalau dua ini tidak dihilangkan, maka muncullah nanti hasad, iri, dengki. Dan penyakit yang paling berpengaruh kepada fisik manusia itu iri ya. Bapak iri itu ngefek langsung ke badan, mulai sesak napas dia ya, mulai jantungan tuh hati-hati, nyesek aja bawaannya, jantungnya berdebar gak jelas. Kenapa? Karena suudzon kepada Allah. Jadi orang iri itu dia bukan sedang iri kepada makhluk, tapi dia sedang kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Allah itu kalau ngirim rezeki bisa ketuker nggak, Pak? Ibu, ya, Pak, bisa ketuker nggak jodohnya? Gimana, Bu? Nggak bakal ketuker. Maka walaupun, mohon maaf, orang udah membangun hubungan percintaan 7 tahun, 8 tahun, kalau nggak takdir nggak jadi. Maka jangan galau-galau amat mau pacaran, nggak usah pacaran ya. Kalau serius istikharah, musyawarah, jadi. Kalau nanti di tengah jalan terjadi apa-apa, ya kita serahkan kepada Allah. Bisa diperbaiki, perbaiki. Banyak kok orang nggak pernah membangun hubungan sebelum pernikahan jadi ya. Yang udah bertahun-tahun nggak jadi ya. Kenapa? Karena rezeki jodoh nggak pernah ketukar. Apalagi ini kita duduk begini nih, rezeki minum Bapak nggak akan kehalang oleh saya, Pak, walaupun saya tadi larang. Emang takdirnya 5:30 baru turun. Kondisiin dulu kolbunya biar nyaman dulu, baru kita kasih minum ya. Jangan langsung, Pak ya, nanti kalau perlu begitu terus ya. Kalau perlu mohon maaf, ini kan majelis ilmu, bukan majelis minum-minum. Jika ada panitia mau nyebar minuman, minta izin. Maaf Pak Ustadz, boleh kami izin? Pasti saya izinin. Cuma kan antum gak minta izin. Bener kan? Mungkin karena sudah biasa. Kalau kebiasaannya buruk, mau diganti gak kebiasaannya? Diganti, harus diganti. Ustadz itu pecemburu, Pak, cemburu sama minuman. Masa kita ngomong nggak dengerin, saya akhirnya itu, ya salam ya. Itu maksud saya ya. Ini untuk jaga hati sebenarnya. Karena saya kalau ceramah hati saya nggak connect, saya nggak mau ngomong, Pak. Mending saya pulang langsung. Untuk apa kita ngomong, hati kita nggak enak gitu. Nanti Bapak tersinggung semua sama saya. Tapi kalau hati saya enak, yang saya omongkan seharusnya menyinggung, itu nggak jadi menyinggung, malah merubah dari yang buruk jadi baik. Setuju Pak ya, sepakat saya juga. Di hadis yang lain, hadis ini Bapak pasti sudah sering dengar. Ada seorang perempuan setiap malam tahajud, setiap malam baca Quran, dan bacaannya bagus. Dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Finnar, masuk neraka. Jadi yang gitu-gitu jangan tanya sama Nabi ya. Dia salah nanya itu. Ya Rasulullah, ini ahli surga ya? Enggak, kata Nabi, ini ahli neraka. Berarti ritual yang zahir belum menjamin keselamatan batin kita. Orang gak percaya, dilihat, ternyata benar. Dia nyakitin tetangganya, nyakitin tetangga loh Pak, bukan satu soft. Ini nyakitin orang satu soft sama dia gimana coba? Kalau
ini nyakit tetangga, orang Arab itu kan dulu buat rumah jauh-jauh kayak kita di kampung. Ini rumah, terumah lagi di sono. Tetangga yang sono tersinggung sama dia. Karena kata-kata dia. Bawa nama Tuhan lagi si perempuan ini. Tapi Nabi mengatakan apa? Finnar. Apalagi tetangga saf. Ini betul-betul menyeramkan kalau kita lihat betapa Nabi itu fokus membangun peradaban rohani, bukan hanya ritual zahir. Nah, saya berharap kita ini mulai masuk membangun itu, ya, membangun rohani ini. Nah, coba mulai Pak pagi ini, Bapak ingat-ingat semua orang yang kita benci. Coba diingat-ingat sekarang. Udah kebayang belum? Udah. Coba dihilangin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mulai pagi ini aku lepaskan semua kebencian kepada makhluk. Udah lepas belum? Nanti kita cek ya, kalau ketemu salaman atau assalamualaikum enggak. Kalau dikomentari di Facebook, di Instagram, bales enggak? Atau malah ngomong yang baik-baik. Beberapa waktu lalu saya difitnah oleh satu kelompok menghina sunnah jenggot Rasul. Loh, saya kan punya jenggot. Ini aja jenggotnya habis dipotong dikit, tadinya panjang ini Pak. Apa kata si ustadz ini? Ustadz ini suka ngadu-ngadu orang emang. Jangankan kita, Imam Syafi'i sama Nabi aja dia adu. Apa kata dia? Jika Syafi'i beda dengan Nabi, dahulukan Nabi. Mungkin gak Imam Syafi'i beda sama Nabi? Main-main ini orang ya. Yang paling lucu dia ngomong apa? Jika sahabat berbeda dengan Nabi, maka dahulukan Nabi. Emang bisa sahabat beda sama Nabi? Enggak sahabat namanya, munafik namanya. Enggak Syafi'i namanya. Atau mungkin Syafi'i orang Karawaci kali. Muhammad Syafi'i. Kalau itu beda sama Nabi mungkin. Ya. Apa kata si orang ini? Ar-Razi itu menyamakan jenggot kita dengan Salafi Yahudi. Lah saya nggak ngomong begitu. Saya ngomongnya apa? Saya nggak paham jenggotnya Nabi Harun di Quran sampai ketemu Yahudi ortodok di Yerusalem. Dan jenggotnya mirip dengan kawan kita yang satu itu. Dia balikin. Kita nggak ngomong, kita ngomongnya jenggot Yahudi mirip sama kelompok itu. Kita nggak ngomong kelompok ini mirip dengan Yahudi. Dia balik Pak. Emang suka bolak-balik mereka itu. Akhirnya bertengkarlah antara orang yang paham kita dengan orang yang tidak paham saya. Kalau kita mau bakar Pak, selesai itu. Bakar semangat orang untuk membenci, selesai. Ketika ini memuncak, ada santri kita ngasih kabar, wah viewernya tambah banyak ini, viewer kebenciannya dan viewer pendukungnya. Bukan saya girang Pak, malah saya khawatir nanti malah perang mulut. Akhirnya malam-malam habis maghrib saya zikir. Biasa ada namanya al-wirdul asas, zikir pokok, zikir inti. Istighfar 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, ujung ditutup dengan ya latif. Di saat saya baca ya latif, yang maha lembut, yang maha halus, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu ilhamin Pak di kalbu saya. Aku saja lembut, masa engkau tidak lembut? Aku menciptakan hambaku, tapi mereka menyekutukanku. Gitu ngomongnya. Begitu ilham yang masuk. Aku memberi hambaku rezeki, tapi mereka tidak memujiku. Mereka malah menuduhku. Allah ini kok tega amat ngirim pandemi. Malah gitu kan makhluk sekarang. Padahal dikasih kesehatannya sudah bertahun-tahun, pandemi baru 2 tahun. Saya teruskan baca ya latif, ya latif. Terus apa yang saya harus lakukan dalam hati kita berdialog diri dengan diri? Dengan berkah nama Allah ya latif. Nur Asma ini berkata,
maafkanlah mereka, minta maaf walaupun mereka salah, ya, salah faham. Tapi kan ente juga sebabnya. Oh iya ya, saya juga sebabnya. Jadi ingat ilmu Nabi Adam. Nabi Adam terusir dari surga, penyebabnya siapa? Iblis, tapi beliau tidak menyalahkan iblis. Kan salah Adam juga, kenapa ikut iblis? Udah tahu iblis diikutin. Walhasil besoknya saya minta maaf, ya. Dan itu leganya bukan main. Nggak ada beban. Maka Bapak Ibu yang mengamati kajian-kajian saya yang direcord oleh kawan-kawan muhibbin Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin saya ada mendebat sekelompok orang, tapi ingat saya nggak pernah membenci mereka, ya. Itu debat aja, kan dia menyebutin dalil, ya kita sebutin dalil. Kayak amalan Bapak tadi kan dibidain semua itu Pak sama mereka. Sholatnya kunut tadi ya? Tuh. Beberapa jamaah kan nonjok imam kunut. Tahu kan? Karena si jamaah didoktrin oleh si ustadz, kunut itu hadisnya dhaif, maka melakukannya bid'ah. Si jamaah ini baru ke doktrin itu ditonjok imam kunut. Ada lagi yang didoktrin doa berjamaah itu setelah sholat tidak ada. Yang penting tidak ada. Kita udah jelasin dalilnya, pokoknya tidak ada. Wah, kalau udah ngomong begitu kita nggak bisa ngomong lagi Pak. Pokoknya. Jadi dalilnya dia apa? Pokoknya. Gimana mau ngelawan orang begitu? Bisa nggak? Nggak bisa Pak. Benerlah Allah mengatakan fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Bener kan tuh? Jadi orang jahil nggak usah ditanggepin. Kita kan suka nanggepin orang jahil. Ciri-ciri orang jahil itu suka mengomentari sesuatu yang dia nggak ngerti. Tapi kalau dia nanya, terus gimana? Ah, ini kesempatan. Berarti dia pengen tahu. Apa kata Imam Malik? Qauluka la adri nisful ilm. Kamu ngaku tidak tahu, kamu mengatakan, terus gimana? Apa emang ada dalilnya? Kalau dia nanya gitu Pak, separuh ilmu sudah masuk ke dalam dirinya. Kamu mengatakan tidak tahu adalah separuh ilmu. Maka sering-seringlah mengatakan dalam hati, saya belum banyak ilmu ya Allah, ya. Saya tidak tahu ya Allah. Nanti Allah kasih ilmu banyak, ya. Ujian saya ini berat Pak. Biasanya ceramain orang kan. Kalau saya diceramain orang mau nggak? Gitu. Bapak ini kalau diceramain ibu-ibu di rumah pasti nggak mau. Tapi diceramain saya kenapa mau? Karena sekarang pakaiannya pakaian ceramah, kondisinya kondisi ceramah. Coba ibu-ibu ini dikata-katain bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini kayak khutbah. Alhamdulillah, ibu-ibunya langsung bilang sadaqallahul azim. Gak cocok juga. Jadi bapak ini suami, ayah, jangan pakai pakaian guru. Yang guru saya Pak, atau si ustadz di sini. Maka si ustadz itu saat dia dipakaikan pakaian guru kepadanya, dia baru ngomong menggurui. Kalau pulang saya pun nggak boleh menggurui istri saya. Anak saya nggak boleh gurui Pak. Caranya ada tuh kalau sama anak tuh contoh. Ini aja saya berangkat dimarah-marahin Pak. Ngajar-ngajar mulu bi katanya. Kapan sama akunya kan? Aduh miris juga saya dengar begitu Pak. Ya. Benar juga tuh. Bocah jam 2 jam 2 udah bangun. Tahu kita mau jalan. Saya tungguin santri yang mau jemput. Gak datang Pak sampai jam 4. Terpaksalah ilmu ngebut kita datang ya. Ustadz ngebut pantas gak Pak? Pantas-pantas aja kalau pepet ya. Taib. Inti kajian kita pagi ini, saya hanya ingin memantik kebeningan hati kita semua, terutama hati kita, hati saya sendiri ya. Kalau kita ingin menjadi umat Muhammad yang diakui secara rohani, bukan hanya secara zahir, maka mulailah lawan dari kebencian apa? Sayang, rahmah. Inilah inti daripada ruhnya Nabi. Nabi itu kata Allah,
rahmatan lil alamin. Engkau itu hanyalah rahmat. Di depannya pakai wama. Wama arsalna itu kalau terjemahan harfiahnya tidaklah, tapi terjemahan maknawinya hanyalah kamu itu hai Muhammad rahmah, kasih sayang bagi alam semesta. Maka ciri-ciri nur Nabi Muhammad masuk ke dalam diri Bapak ini jadi penyayang kepada semua makhluk, karena lafaznya lil alamin, rahmatan lil alamin, bukan lil mu'minin khassa, bukan untuk orang beriman saja, bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk alamin. Mulai sayangi pohon, nanang pohon, Pak. Kalau Bapak punya tanah di mana, tanamin aja. Tanamin, jangan nganggur. Saya lihat ada yang tanahnya nganggur nih ya. Tanamin. Kalau enggak kasih sama orang. Ya. Kita ini kalau sering keluar negeri, bawa koper banyak, kuat gak? Ribet gak di imigrasi? Ribet. Imigrasi barzakh itu ribet. Maka yang punya tanah, kalau emang gak manfaat aman untuk kita, mau manfaat gak? Wakafkan, sedekahkan, berbagi. Atau ada orang di luar sana dia gak punya tanah, tuh kasih aja sama dia. Saya pernah diuji cinta tanah, Pak. Jadi kiai, ustadz sama kontraktor itu mirip. Suka tanah sama. Bedanya kalau yang ini bikin apartemen atau kos-kosan, kalau yang ini bikin pesantren. Sama-sama nafsu. Sama-sama nafsu. Ini Bapak coba lihat, kiai bikin pesantren, belum beres ini udah pengen lagi melebarkan ke kanannya, ke kirinya, benar? Boleh, tetapi di dalam kolbunya ngapain? Nafsu sama tanah atau ingin dakwah, itu beda aja tuh. Biasanya berbalut dakwah, dalamnya nafsu. Saya bertahun-tahun setiap ngeliat tanah kosongnya kebayang, wah enak nih bikin pesantren. Itu dikasih sama Allah tanah. Tiba-tiba guru saya ngomong, jauh amat nak gitu. Beliau ngomong begitu langsung nek sama tanah. Tahu-tahu masalah aja itu kita balikin. Sampai sekarang susah suka sama tanah. Ya. Saya mikir-mikir belakangan, syekh-syekh di Arab itu jadi ulama, nggak punya pesantren kok. Orang kalau ngaji di rumah, tapi ternyata beda tradisi sono mas ini. Kita di sini sekali tahu pengajian rame, rumah kita udah nggak muat, pengen punya tanah lagi, Pak. Tapi dalam batin tuh berkecamuk, kamu pengen atau nafsu, kamu butuh atau nafsu, begitulah terus. Jadi kiai-kiai ini kalau nggak punya mursyid, pembimbing ruhani, itu bisa nanti dia bau tanah juga tuh, ya. Serius, Pak. Bau tanah juga. Itu kalau ngeliat tanah tuh kan nafsu. Padahal bakal jadi tanah juga. Mirip-mirip kan sama yang mau buat kontrakan. Kita sebut kontraktor, Pak. Jadi hal-hal begini, hal yang tidak tampak secara zahir, tapi dia nyata di dalam batin. Jadi kalau kita masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke batin, itu nyata terasa. Nah, harapannya mulai sekarang coba pelan-pelan, Pak. Ya, pelan-pelan. Ini yang ngurus masjid tuh ujiannya berat. Ya. Berat ngurus masjid itu. Bapak punya jasa bangun masjid, wah setan nggak akan diem. Setan tuh nunggu itu amal batal. Serius. Ada yang nggak batal 3 tahun, dia tunggu 7 tahun. Ada yang nggak batal 7 tahun, dia tunggu 15 tahun. Sampai pengurus yang baru tidak menghargai dia. Masuklah setan. Apa kata setan? Saya ngelihat, Pak. Saya ngelihat zahir. Kata si orang ini, Pak Ustadz, kalau bukan karena saya masjid ini tidak jadi. Setan ngomong lewat dia. Tuh hati-hati, Pak ya, jangan sampai ada yang ngomong begitu. Itu kalau nanti ada surga sama neraka, kemana tuh pergi ntar? Kalau masuk surga
rumahnya udah nggak ada di surga. Kan udah dibakar barusan. Ya, Bapak marah nggak tuh? Kalau bukan karena saya, Bapak marah nggak tuh? Marah itu api, api itu membakar. Jadi kalau kita menyebut-nyebut apa yang kita kerjakan dulu sama dengan membakar amalan kita terdahulu. Bapak ngurus masjid nih, yang namanya mengurus masjid bikin kita kurus, Pak. Ya, bener, serius. Mengurus masjid itu bikin harus siap-siap makan hati. Urus musola, apalagi kalau masjidnya banyak komunitas. Kalau masjidnya satu komplek itu lebih mudah, tapi kalau banyak komunitas susah sekali. Maunya banyak, tapi keputusan kan cuma satu. Nah, Bapak tersinggung nggak sama orang begitu? Tersinggung nggak usah jadi pengurus, jadi kurus aja, Pak. Ya. Terus gimana? Harus siap dibenci, harus siap disayang. Pasti ada yang sayang sama kita kan? Ya. Jangan gamang kalau kita dibenci, jangan girang kalau dicinta. Sederhana aja rumus-rumusannya. Karena riya itu dua. Nah, ini penutup kajian kita. Riya, apa arti riya? Beda, Pak. Riya itu dari kata ra'a, memandang, dipandang. Beramal karena ingin dipandang. Apa bedanya dengan sombong? Sombong itu ingin dianggap, diri kita pengen dianggap. Jadi sombong itu mainnya ke ego, riya itu ke amal, karya. Bisa bedain? Beda-beda tipis nggak? Beda tipis. Riya itu terbagi dua. Harap pujian orang karena mereka melihat. Ada yang lebih bahaya. Takut dibenci orang karena dicaci, dibully. Bapak punya kebijakan nih, punya apa-apa, takut dicaci, kena riya udah. Saya pegang tasbih, taruh ntar dibilang sok alim lagi gitu. Nah itu riya juga. Takut dicaci sok alim, takut dibilang sok ahli zikir. Berarti sebenarnya pengen dibilang apa? Pengen dibilang ahli zikir. Tidak pengen dibilang sok, pengennya dibilang ahli. Tuh, tersembunyi gak? Maka Bapak pegang aja tasbih, lawan aja rasa itu. Lawannya, pegang Quran. Wah keren ya. Kalau dulu kami, zaman-zaman kami dulu masih pergerakan, Pak. Bawa mushaf kecil, diangkot, di bus. Pas buka, itu berkecamuk itu. Dulu kan belum ada handphone ya. Sekarang kan Quran sudah ada di handphone. Berkecamuk dalam hati. Biar kelihatan ma'ahwat di belakang gitu. Tapi muncul lagi. Taruh mushafmu biar kelihatan ikhlas. Wah itu keluar masuk tuh mushaf. Masuk keluar lagi. Kita kalau ngelihat ada orang begitu, itu setan lagi mainin dia. Tapi batin dia ngelawan. Tergantung kekuatan dalam kolbunya. Kolbunya berserah kepada Allah, Allah selamatkan. Jika tidak, dia kebawa oleh setan. Akhirnya saya dulu masukin mushaf ke dalam tas supaya disebut ikhlas. Kenalah kita ya. Karena saya ngalamin itu dan itu nyata sekali. Jadi setan itu ngomong tuh nyata walaupun gak kelihatan. Karena nyata itu ada nyata di lidah, rasa. Ada nyata di pandangan, terlihat fisiknya. Ada nyata di telinga, terdengar suaranya. Ada nyata di pikiran, jelas teori-teorinya. Ada nyata di hati, jelas terasa cinta dan bencinya. Nah itu nyata, maka disebut aduwwum mubin. Setan itu musuh paling nyata. Bisikannya jelas, Pak. Bapak keluar, ada orang begini, ngapain tuh? Ya, dalam hati berkecamuk nggak? Kasih enggak. Yang bilang kasih, itu yang nur tadi. Yang bilang enggak, itu narnya. Paling juga dipakai buat makan nggak jelas.
minum narkoba, minum tua narkobaan gitu. Kalau yang agak serem dikit, itu rumahnya udah gede itu. Bener gak? Terus Bapak bisa lawan. Ini coba lihat triknya setan nih. Lawan, akhirnya kita kasih juga. Kita kasih nih ya. Dia pakai jurus berikut. Apa jurus berikutnya? Ih keren ente gitu. Dermawan amat sih. Jelas itu Pak, Bapak rasakan sendiri jelas. Itu bukan dari dalam diri kita, tapi dari di luar. Karena diri ini terdiri dari zahir dan batin. Dia batin, maka dia berbicara lewat batin kita. Ya, keren amat gitu. Waduh, orang dermawan nih. Ada rasa-rasa begitu nggak? Itu setan nungguin semua. Jadi mereka ini punya tentara-tentara, ada pion, ada kapten, Pak, ada kolonel. Kolonel nih untuk calon-calon wali nih. Ya. Kalau dia lolos jadi wali, jenderalnya dikirim. Itulah kejadian pada Barsisa. Barsisa itu yang dikirim langsung iblis yang punya anak, anaknya itu nomor 2 paling sakti lah di alam semesta. Ya Barsisa itu kan muridnya, ini kayak gini nih datang, udah nggak muat masjid. Dia suruh udah kamu duduk di atas. Di atas apa? Di atas kepala orang Pak. Cuma 1-2 jengkal di atas. Dan itu berderet. Yang datang tidak hanya manusia, yang datang juga jin. Jadi dia cukup tiup, gitu doang. Pada naik semua. Barsisa 200 sampai 500 tahun beribadah. Tapi dia kena oleh batinnya. Ya. Maka jangan tertipu oleh zikir-zikir yang bikin sakti. Ya, karena di atas orang sakti ada yang lebih sakti. 7.000 tahun nggak ada kan kita yang beramal segitu. Alam ini satu putarannya 7.000 tahun bumi ini. Sedangkan iblis beribadah di langit sampai ke surga diizinkan Allah, memimpin ibadah malaikat di surga 80.000 tahun seperti dikisahkan oleh Imam At-Tabari. Berapa tahun? 80.000 tahun. Ada yang zikirnya sebanyak itu. Ada yang sholatnya selama itu. Maka kalau hitung-hitung zikir sama sholat, kalah kita sama iblis. Ya, jadi jangan lawan setan dengan ibadah. Lawan setan cuma dengan satu hal, ikhlas. Lawan setan itu cuma ikhlas. Ikhlas itu mengembalikan, melepaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 6 Pak. Lewat berapa tuh? Lewat 7 ya. Gimana? Udah? Hah? Loh, main terus-terus. Kalau saya terusin sampai jam 10 kabur juga tak. Ada pertanyaan sampai di situ, silakan. 2 pertanyaan lah cukup ya. 1 bapak, 1 ibu. Ada bapak? Ya, silakan Pak. Ya, lanjut. Pertanyaan orang sebutkan bahwa mereka orang beriman dan Yahudi masalah itu. Kalau mereka percaya pada beriman dan percaya akhir, Oke. kebaikan. Pertanyaan sendiri adalah kalau memberikan hadiah itu pada anak yang terakhir, ya pastinya mereka itu sebenarnya agama yang bawa semua. Oke. Tidak ada pertanyaan. Baik. Yang paling paham Al-Quran kita apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayatnya, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin. Ya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Atau ada lagi falahum ajruhum. Ada beberapa versi di Al-Maidah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, itu terjemahan kita, terjemahannya harus diulang. Amanu itu past tense, telah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang dulu pernah beriman, gitu maksudnya. Wallazina hadu, dan dulu dia Yahudi. Hadu past tense, dulu dia Yahudi.
dan dulu dia Nasrani. Ya. Lalu man amana di situ ada kata tersirat, lalu dia beriman. Ada summa di situ atau pakai fa tapi tersirat. Lalu dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Maka tiada bagi mereka pahala dan tidak ada kesedihan dan ketakutan bagi mereka. Fala khauf, tidak ada ketakutan dan kesedihan. Ayat ini yang paling paham Nabi, bukan kita. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi mengatakan, tidaklah seseorang dari Yahudi atau Nasrani bisa masuk surga kecuali dia bittibai, mengikuti aku. Jangan dibayangkan ajaran Nabi Musa, Nabi Isa itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya. Ajaran Nabi Musa, Nabi Isa itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Gelasnya ikut ceramah, Pak. Ya, lanjut Pak, lanjut. Biar beres cepat, Pak. Ayat ini dipahami oleh seorang tokoh Indonesia dulu, tapi dia kebablasan menafsir. Namanya Nurcholish Madjid. Dia tulislah buku Pintu-Pintu Surga. Ya, apa kata dia? Di situ saya sangat menyayangkan orang secerdas beliau kok bisa kepleset di situ. Kan saya termasuk suka dengan buku-buku beliau karena bukunya sangat ilmiah. Tapi nyampe di bab ini, ya kita mulai agak sedikit, ya boleh mengkritik lah ya, walaupun dia orang hebat atau siapa. Kata dia nanti di surga Yahudi, Nasrani, orang Islam itu beda-beda kamar doang. Kayak udah pernah ke surga aja. Ngomong sesuatu yang gaib kita nggak ngerti, disebut rajman bil gaib, dan itu nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Maka saya yang dulu pengagum, saya dari SMA dulu saya khusus agama dulu, itu bacaan saya Nurcholish Madjid. Tapi nyampe di buku itu, ya kita kritik juga. Jadi kita nggak ambil semua, kita juga nggak tolak semua. Kenapa? Yang dimaksud di ayat itu sudah dijelaskan oleh Nabi, bahwa umat terdahulu harus beriman versi ala Nabi. Karena Nabi Muhammad imannya dengan Nabi Isa, Nabi Musa sama, perbedaannya cuma syariat, bahkan lebih sempurna. Kalau ada buku, ini ilustrasi gampang, gak usah pakai dalil dulu. Buku direvisi, revisi 1, revisi 2, revisi 3. Bapak pakai yang mana, Pak? Yang terakhir. Ajaran para nabi terdahulu sudah direvisi, yang kita ambil hasil revisi terakhir. Gitu. Ya. Jadi ayat yang tadi tidak berbicara pembenaran semua agama. Justru ayat itu menyatukan bahwa agama itu semua ajarannya mesti 3 aja. Iman kepada Allah, hari akhir, amal soleh. Itu inti ajaran semua agama, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Adapun rukun iman itu penjelasan daripada siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Lalu rukun Islam, beramal soleh. Ya, itu dia. Jadi bukan tidak benar kalau ada yang meyakini kita nih bareng-bareng, kalau gitu saya berhenti Pak Islam sekarang ya. Kita bareng-bareng sama agama lain di sana. Ya sudah, ngapain kita sholat? Mumpung ini hari apa nih? Hari Sabtu ya, bukan hari Minggu. Ke gereja aja kita, Pak. Ya. Dulu kan tawaran-tawaran begitu sudah datang ke Nabi. Muhammad, ya sudah, ente bawa Tuhan ente, Allah. Tapi giliran nanti hari penyembahan kami, ente ikut kami. Nanti giliran nyembah Allah, kami ikut ente. Kan sudah begitu. Pluralisme. Pluralisme itu ada 2, Pak. Pluralisme budaya, berbangsa, nasionalis itu boleh. Tapi kalau pluralisme keagamaan dalam artian semua agama benar, itu tidak boleh.
Orang jangankan agama, mazhab beda aja nggak mau dibilang sama-sama benar kok. Sekarang mau bilang semua agama benar, hipokrit namanya. Maka sekelas Pak Quraisy nggak sepakat dengan itu, Quraisy Shihab. Jangankan beda agama, kata Pak Quraisy Shihab, beda mazhab aja nggak dianjurin nikah. Karena nggak mungkin orang beda faham bisa bertahan di rumah, kecuali salah satunya menghilangkan karakter intinya. Kita ketemu ada orang beda agama nikah, pasti yang salah satu korban, agamanya hilang. Pasti udah begitu. Bapak pahamnya nih, satu NU Muhammadiyah, ya, pasti salah satu kalah. Contoh saya loh Pak ya, istri saya kan NU, saya orang Padang Pak. Padang kan nggak NU nggak Muhammadiyah, tapi dekat ke Muhammadiyah. Cuma saya punya tradisi mazhab Syafi'i, tapi Syafi'iyah saya lebih lebih santai daripada NU atau tarbiyah Islamiyah, lebih santai. Saya mendapatkan di kalam pengikut Imam Syafi'i, dan ada riwayat ke atas sahabat Nabi bahwa sentuhan suami istri nggak batal. Tapi Bapak jangan ikut ya. Istri saya NU Pak, gimana cara? Jadi kalau dia habis wudu, saya sentuh dia ulang wudu lagi. Repot gak? Sampai 3 kali, yaudah ikut kamu aja deh katanya. Pernah kita kerjain gitu. Akhirnya dia ngikut kita, atau saya kadang ikut dia. Itu beda faham, apalagi beda fikrah, apalagi beda ideologi. Ya, apa beda lagi? Beda agama, ya salam ya. Dulu kan ada yang mau buat siapa, Anand Krishna, ya benar. Tapi dia sama diri sendiri nggak beres kan? Dia mau nyatuin agama-agama, tapi dirinya sendiri dia nggak beres. Mau nyatuin agama, dirinya sendiri nggak beres. Ya, mau gejolak syahwat dalam dirinya dia nggak bisa beresin. Mau nyatuin agama ya. Jadi ayat tadi bukan ayat pembenaran semua agama sama. Enggak, bagi saya agama itu cuma satu, agama Allah. Yang lain itu agama buatan selain Allah, udah sederhana gitu ya. Tapi Bapak jangan GR juga, pemahaman kita terhadap agama itu bukanlah agama Allah. Bisa paham? Bapak punya pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman Bapak bisa beda nggak sama saya? Padahal Bapak lebih tua dari saya loh Pak. Kok bisa? Ngajinya lamaan mana? Jadi ada orang ngomong ke saya, kamu belum lahir saya sudah Islam. Saya tanya, terus urusannya apa Pak? Bapak masih kerja, saya sudah hafal. Kalau hitung-hitungan kasar begitu. Tapi kita nggak mau ngomong begitu. Kebenaran itu bukan dengan cara umur. Kebenaran itu ketika mengembalikan si kebenaran ini kepada yang maha benar. Maka tolong ingat satu lafaz dari saya. Agama yang kita yakini ini benar. Kita merasa benar, tapi tidak merasa paling benar. Bisa? Kita merasa benar. Merasa benar gak? Kalau enggak ngapain kita ibadah ya kan? Tapi tidak merasa paling benar. Karena ini kita yakini benar, maka kita jalanin. Cuma nanti kalau ada ilmu bertambah, jangan-jangan saya salah menjelaskan, atau jangan-jangan Bapak salah terima. Kan sering begitu. Pemahaman kita itu bukanlah agama. Agama al-haq dari Allah, pemahaman terhadap al-haq bukanlah dari Allah. Jadi kalau orang beda sama kita boleh nggak? Tapi beda sama Allah nggak boleh. Gitu. Cuma orang sekarang bajak nama Allah. Apa kata dia? Siapa yang berbeda dengan pemahaman ini, berbeda dengan Allah dan Rasulnya. Dia menganggap pemahaman dia itu mewakili Allah dan ini hati-hati Pak. Saya tutup dengan satu kata ya, satu kalimat. Allah Maha Suci. Kitab Allah Maha Suci.
tapi pemahaman kita terhadap kitab Allah belum tentu suci. Jadi jangan pernah merasa suci. Semoga Allah memberikan kesucian itu dalam batin kita semua. Semoga yang hadir ini dijaga Allah. Ya. Apa itu Pak? Wah, doanya bergema Pak. Semoga kita yang hadir ini dipandangnya dengan pandangan rahmat, pandangan ridha. Jika nama kita tertulis di nerakanya, semoga Allah hapus pada saat sekarang. Semoga nama kita dipindahkan ke dalam surganya. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilnal jannata ma'a nabiyyikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu, bertemu kekasihmu Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.